gue udah dapat total 90 juta dari jualan produk digital. Dan yang paling menarik dari produk digital, lo juga bisa jualan ebook. Dan yang paling menariknya lagi, ebook ini gue bikinnya itu cuma butuh waktu 1 hari doang. Dan bisa ngasilin gue jutaan. Dan mungkin ada beberapa dari lo yang berpikiran, Bang, kalau ebook doang takutnya gak laku. Bang, minat baca orang Indonesia rendah. Tenang aja, metode yang mau gue share itu berfungsi juga buat yang mau jual kelas online, webinar, dan segala macamnya. Oke, sekarang kita udah ada di ChatGPT. Ini gue juga pakainya yang gratisan, gue bahkan nggak login ya di sini. Semua tools yang bakal kita pakai buat bikin e-booknya itu gratis kok semuanya. Bahkan ketika lo gak punya laptop, itu bisa juga pakai HP ya bikin e-booknya. Oke, di sini kita kasih konteks terlebih dahulu. Itu ada banyak. Sebenarnya kalau misalkan lo itu login akun ChatGPT, itu hasilnya bakal jauh lebih bagus juga. Soalnya lama-kelamaan dia bakal mengumpulkan data dari percakapan lo sebelumnya, jadi bakal jauh lebih relevan hasilnya. Nah di sini ini kita tinggal pilih aja judul yang menarik perhatian. Ini kita biasanya gue mengheraukan yang di bawah angka 8 ya. Yang gue ambil itu yang kanannya 8 atau enggak 9. Yang di bawah 8 kayak 7, 6 itu udah gue pakai. Yang 9 dulu kita lihat, membangun rutinitas harian yang efektif, teknik manajemen waktu untuk benar-benar pemula, belajar kegagalan, kunci untuk bertahan, mengembang produk secara konsisten. Ini gue mau pakai yang ini ya, belajar kegagalan, kunci untuk bertahan. Sebenarnya kadang gue pakai langsung dari si GPT-nya, kadang gue juga menggabungkan ya judul yang ada dari GPT dengan judul yang terpikirkan sama gue sendiri. Ini kebetulan contohnya gue langsung pilih salah satu dari sini ya. Prompt selanjutnya itu kita minta buat daftar isinya. Ya tinggal gitu doang. Untuk daftar isi sendiri itu kita bisa searching juga ya dari website Amazon. Kita bisa searching mengenai konsistensi di sini juga. Gue kalau nggak salah pernah searching mengenai konsistensi, nah ini. Kemudian kita masuk ke salah satunya, contoh yang ini. Kemudian kita bisa read sampel. Nah di sini, ini kita bisa lihat ada nggak beberapa chapter yang menurut kita bagus, yang bisa kita masukkan juga di dalam ebook kita. Yang menurut gue bagus ini ya, motivation versus momentum. Itu aja lah, kita masukkan gitu. Ini kita tinggal tambahkan lagi ya prompt-nya. Nah, setelah itu kita juga bisa menghapus beberapa data isi atau beberapa pembahasan yang menurut gua agak kurang bagus dimasukin ke e-booknya. Karena e-booknya menurut gua kalau misalkan terlalu banyak, itu orang-orang bakal males juga bacanya ya. Tapi menurut gua sekitar 40, 50, sampai 100 itu udah bagus juga kok. Jadi kita pembahasannya ringkas aja. Sebenarnya bagus-bagus sih ya mengenai ininya, tapi kita pakai prompt aja ya. Saya mau membuat e-booknya secara ringkas. Hilangkan bagian yang tidak terlalu bagus atau penting. Ambil bagian yang bagusnya saja. Kita kasih lagi prompt terlebih dahulu ya. Ini dia kasih yang jauh lebih singkatnya. Nah kemudian langkah selanjutnya itu kita minta bikin babnya satu persatu. Jangan langsung minta dia untuk bikin secara keseluruhan, tapi satu persatu ya. Karena kalau misalkan langsung secara keseluruhan, itu hasilnya bakal kurang bagus. Nah di sini contoh yang prompt yang gue pakai, misalkan gue itu mau bikin pengantarnya ya. Buatkan bagian pengantar. Ini prompt kayak gini aja cukup sebenarnya ya. Tapi kita juga di sini mau yang e-booknya bagus, kita bisa tambahkan prompt ini, tambahkan ringkasan di akhir bagian, dan juga to-do list. Kenapa kita tambahin to-do list? Supaya orang-orang yang baca e-book kita itu gak cuma baca doang, tapi sambil ada tindakan nyatanya. Nah kemudian kalau misalnya lo itu promptnya mau jauh lebih bagus lagi, bisa masukkan ringkasan mengenai pembahasan di bagian tersebut, mau ngebahas mengenai apa. Ini adalah contohnya ya. Saya mau membahas mengenai, ini kita tab ya, apa penjelasannya, deskripsinya mengenai apa, paragraf intinya mengenai apa. Seperti itu adalah untuk contoh yang mau dulu lebih bagus lagi untuk pembuatan perbagiannya.
Tapi ini berhubung kalau misalkan gua ketik lagi ya mengenai paragraf inti bakal kepanjangan ya, bakal kelamaan durasinya. Ini contohnya kita pakai prompt yang ini aja segini. Kita tinggal enter lagi. Kemudian seperti biasa dia kasih ya. Ini bagian pengantar yang nggak terlalu panjang. Kita bisa ya baca terlebih dahulu apakah sesuai dengan tidak yang kita inginkan. Kita juga bisa menambahkan beberapa bagian ya, kita bisa evaluasi segala macamnya. Saya sangat menyarankan dibaca terlebih dahulu. Oh iya, dan buat tambahan juga, teman-teman bisa memasukkan gaya penyampaian seperti apa, target marketnya seperti apa, supaya hasilnya jauh lebih relevan lagi buat e-booknya. Nah, kemudian setelah kita bikin semuanya satu persatu, dari yang pertama sampai ke 10, itu kita rapikan. Rapikannya bisa di Word, bisa di Canva. Buat yang nggak punya laptop, itu bisa di Canva. Kemudian, kalau misalnya teman-teman nggak bisa numbering nih bang, gue nggak bisa numbering, gue bisa bikin segala macam, marginnya gue nggak bisa. Itu teman-teman bisa searching aja di YouTube, tutorialnya banyak kok. Dan itu sangat-sangat gampang buat kita kasih penomoran di Word. Langkah terakhir buat bikin e-booknya, itu kita tinggal bikin sampul. Dan sampul ini sangat penting banget, karena people just book by its cover lah ya menurut gue. Jadi cover adalah hal pertama yang orang-orang lihat. Jadi kita harus bagus juga covernya, harus menarik. Dan buat bikinnya sendiri, itu kita bisa pakai Canva. Ini Canva gue emang pakai yang premium ya, tapi kalau misalkan mau pakai yang gratis itu gak masalah juga kok. Fiturnya udah cukup memadai banget. Ini kita tinggal tap buat desain, kemudian di sini kita ketikkan sampul buku. Nah ini ya sampul buku. Ini gue bakal kasih tunjuk tutorial yang paling sederhana aja lah ya. Kalau misalnya lo mau yang jauh lebih expert lagi, again tutorial Canva banyak sebenarnya juga di YouTube, lo bisa pelajari lagi. Nah ini sebenarnya emang ada beberapa template ya, tapi gue jarang pakai template. Kalau misalnya teman-teman mau pakai template, gue agak menyarankan pakai yang di atas templatenya. Biasanya udah banyak yang pakai template yang muncul paling atas, bisa pakai template yang agak di bawahan munculnya. Nah yang biasa gue pakai itu gue langsung masuk ke elemen, kemudian di searching kata kunci yang berkaitan dengan produk digital gue. Contoh ini kan konsisten ya, kita tap yang konsisten. Gue antara lihat ke foto atau enggak yang grafis, tapi kita lihat dulu foto ya. Nah, pilih aja salah satunya ya. Ini bagus sih yang ini. Ini defaultkan terlebih dahulu ya. Defaultkan kayak gini. Kemudian gue itu memasukkan elemen warna hitam ya. Ini kotak warna hitam, warnanya gue kasih warna hitam juga, soalnya kan itu e-book gue tuh mau kesannya yang serius gitu ya, makanya agak hitam-hitam di sini temanya. Oke, selanjutnya itu kita opacity-nya kita mainkan ya, ini ada di sini, transparansinya gue pilih yang 75. Kemudian ini kita bisa masuk ke teks, kemudian ini tambahkan ya, teks, tambahkan subjudul, kemudian kita pastikan judul dari buku kita. Kita juga bisa pilih fontnya ya di sini. Ini gue nyarinya fontnya yang agak tegas misalnya ya, pakai yang ini aja. Kemudian kita bisa masukkan penulisnya ya, atau enggak kita nama sosial medianya apa. Di sini gue akan masukkan app apa ya, mindset trust gitu ya. Nah gini. Ini adalah contoh paling sederhana dari bikin sampul. Kayak gini juga sebenarnya udah cukup, tapi kalau lo mau yang jauh lebih bagus lagi, jauh lebih menjual, itu juga emang agak butuh waktu ya. Ini buat gambaran aja, soalnya kalau gue bener-bener terpaku ke desainnya, itu bakal terlalu lama durasinya. Ini buat gambaran doang. Nah, setelah lo bikin sampulnya, yang menarik itu tinggal disatukan aja, kemudian diekspor berupa PDF, supaya gampang kita nanti jualnya. Nah oke, sekarang lo itu udah bikin produk digitalnya, udah bikin e-booknya nih. Maka yang paling penting banget itu adalah menjual produknya. Percuma juga kalau misalkan produk lo itu udah bagus, luar biasa, tapi ternyata gak ada yang tahu soal produk digital lo. Ya mau siapa yang beli juga kan? Nah buat penjualannya itu bakal gue bahas secara lengkap strategi yang gue pakai. Lo tinggal tiru aja sama persis di pelatihan online selama 7 hari. Buat keterangannya itu agak panjang, gue bahas di video selanjutnya atau enggak tinggal cek di deskripsi.